Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Nasyara Masyari dengan NIM 179. Nama saya Silvia Nur Anggrani dengan NIM 3 digit terakhir 146. Nama saya Yulvia Landa dengan NIM akhir 147. Nama saya Siti Rokayah dengan NIM terakhir 149. Menurut William James dan Carlyle, emosi adalah peristiwa yang akan memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan atau berpotensi menimbulkan perubahan besar. Jadi, emosi adalah suatu reaksi tubuh terhadap situasi tertentu. Nah, emosi ini digolongkan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, emosi marah, emosi ketawa, emosi malu, emosi sedih, dan emosi lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi meliputi keturunan, lingkungan, dan keadaan saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, keadaan berubah drastis dari biasanya. Masyarakat terpaksa harus menghadapi tekanan maupun ancaman dari COVID-19 yang terjadi dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Kemudian cara menjaga kesehatan mental saat pandemi COVID-19. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas fisik seperti berjemur, latihan peregangan, dan latihan pernapasan. Yang ketiga, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat seperti video call, telepon, maupun pesan singkat. Yang keempat, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat rutinitas sendiri seperti melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang kita sukai seperti memasak, menggambar, dan menulis. Kemudian cara mengendalikan emosi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, produktif dengan cara menyibukkan diri, menghasilkan karya-karya. Yang kedua, berolahraga. Yang ketiga, bersyukur. Harus tetap bersyukur atas bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, relaksasi. Yang kelima, berada di lingkungan positif. Nah, berada di lingkungan positif ini salah satu bentuk mengendalikan emosi. Kemudian yang keenam, self-talk. Kemudian yang ketujuh, menulis. Nah, kita juga perlu menyendiri. Kemudian yang terakhir, mengembangkan rasa humor. Ciri-ciri dari poster yang baik dan benar juga berupa isinya yang dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan penuh makna, lalu dilengkapi dengan desain grafis yang memuat komposisi yang terdiri dari tulisan dan gambar, dan poster juga umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kontras dan kuat, sifatnya untuk menarik perhatian para halayak sehingga ditempatkan di tempat umum. Adapun tujuan dari pembuatan poster yaitu sebagai media informasi untuk memberitahu kepada orang-orang informasi secara singkat tentang emosi ini. Lalu mengingatkan masyarakat tentang hal apa yang harus dilakukan seperti bagaimana cara menjaga kesehatan yang ada di poster ini, mengingatkan masyarakat tentang hal apa yang harus dihindari, menjelaskan apa itu emosi, menjelaskan mengenai adanya ketidakstabilan pada emosi, dan juga mendeskripsikan bagaimana cara menjaga kesehatan mental. Mengapa kami memilih tema emosi? Karena emosi sendiri mempunyai pengaruh yang begitu besar pada pandemi COVID-19 ini. Lalu ada pada bagian apa itu emosi, ini untuk mengartikan dari tema yang kita ambil dan juga pengertiannya. Ada juga mengapa terjadi ketidakstabilan emosi dan juga penjelasannya. Kenapa di belakangnya saya memilih gambar-gambar ini, karena untuk gambar-gambar ini untuk menunjukkan ketidakstabilan emosi itu, karena emosi sendiri itu menjelaskan bukan hanya tentang amarah saja, tetapi tersenyum, menangis, tertawa, bingung, patah hati, bertanya-tanya, dan lain sebagainya. Dan juga ada juga pengendalian emosi di masa pandemi ini. Mengapa saya memilih kata-kata ini? Karena ini judul dari tema yang kita ambil. Lalu emosi ini ditonjolkan untuk menonjolkan tema yang kita ambil.
Lalu pada isi dari bagian pengendalian emosi di masa pandemi ini, yang pertama ada produktif yang di pinggirnya menggambar dari mengartikan sebagai webinar atau e-book, electronic book. Dan ada juga berolahraga yang di pinggirnya ini bergambarkan bola, tapi maksud dari berolahraga di sini berolahraga hanya di rumah saja karena pada masa pandemi ini. Lalu ada juga bersyukur yang berhubungan dengan gambar di pinggirnya, dan juga ada relaksasi yang berhubungan di pinggirnya. Lalu ada pula self talk yang gambar ini kita berbicara pada diri sendiri. Lalu ada juga menulis yang untuk menunjukkan perasaan kita, yang lebih mencurahkan perasaan kita dengan ditulis. Lalu ada juga berada di lingkungan orang-orang yang positif. Seperti ini gambar menunjukkan kita mengobrol dengan orang-orang yang berhubungan baik dengan kita. Perkenalkan, nama saya Amanda Nasyara Masyari dengan NIM 179. Boleh perkenalkan diri kamu? Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Wahyuni, akrab disapa Ilmi. Menurut pendapat kamu tentang poster yang dibuat oleh kelompok kami, bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, ini poster mengenai pengendalian emosi di masa pandemi. Menurut saya, maknanya di sini udah tersampaikan ya, dengan adanya wajah orang yang sedang marah gitu menjadi titik fokus di poster ini. Akan tetapi menurut saya kekurangannya itu berada di poin pengertiannya di sini, kayak apa itu emosi. Lalu di sini dijelaskan pengertiannya, tetapi font hurufnya itu terlalu kecil sehingga sedikit sulit untuk dilihat. Terus menurut kamu nilai dari 1 sampai 10 berapa yang nilai bakal kamu kasih untuk poster kami? Dari 1 sampai 10 mungkin saya akan memberi nilai 8. Terima kasih atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai wawancara, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Leo Kisukma Aprilianto, umur saya 21 tahun. Sesuai dengan poster yang sudah saya tunjukkan tadi, boleh diberi tanggapannya seperti apa dan bagaimana? Menurut saya dari poster ini sudah cukup bagus. Isi dari poster pun sudah sangat menarik dan jelas. Apalagi perasaan emosi pada masa pandemi ini juga sangat relate sama saya. Dari cara-cara yang di poster ini akan saya coba di kehidupan sehari-hari. Untuk nilainya dari 1 sampai 10 boleh dikasih rate. Mungkin sama alasannya juga kenapa? Kalau menurut saya nilainya 9. Karena dalam poster ini penjelasannya kurang terlihat jelas gitu, sama hurufnya kecil. Oke. Untuk sarannya sebaiknya posternya diperbaiki kayak gimana gitu? Ya, menurut saya mungkin poster ini bisa sedikit lebih besar lagi teksnya. Kalau secara ilustrasi udah sangat bagus lah, sama gambarnya sudah sangat baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian wawancara dari saya. Dipersilahkan untuk narasumber memperkenalkan diri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Raudatul Mutiara Hakim dari Institut Teknologi Sumatera, mahasiswa Prodi Kimia semester 1. Menurut kamu mengenai apa poster ini dan tanggapannya bagaimana? Menurut saya topik utama dari poster ini adalah tentang emosi ya. Jadi di sini menjelaskan gimana caranya kita mengontrol emosi atau langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan agar emosi kita tetap terjaga dan terkontrol walaupun di tengah kesibukan dan kegiatan yang ada gitu. Lalu untuk penilaian tentang poster ini dari 1 sampai 10 itu berapa? Dan kenapa alasannya? Menurut saya penilaiannya saya beri nilai 9 ya. Karena poster ini menarik untuk dilihat karena isinya tidak hanya berupa tulisan, tapi ada gambar-gambar detail-detail kecil yang membuat poster ini jadi menarik untuk dilihat gitu. Sehingga si pembaca atau si orang yang melihat poster ini dapat merasa ingin tahu gitu apa isi di dalam posternya gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Yang dapat saya simpulkan dari respon narasumber mengenai kelompok kami yaitu isi penjelasan dari poster mengenai pengendalian emosi di masa pandemi sudah jelas, ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi dan gambar-gambar yang menambah kesan menarik. Hanya saja teks penjelasan pada bagian atas kurang terlihat jelas karena terlalu kecil. Sarannya mungkin bisa sedikit diperbesar, seperti itu.
Di sini poster kami mengambil tema tentang pengendalian emosi di masa pandemi. Karena di masa pandemi sekarang banyak yang mengalami ketidakstabilan emosi. Maka dari itu, kami membuat poster ini agar mereka semua yang melihat poster ini menjadi tahu bagaimana cara pengendalian emosi di masa pandemi sekarang. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata. Silakan jika ada pertanyaan. Sekali lagi, terima kasih.